Halo, halo. Ketemu lagi dengan program series Nabung Emas bareng Mas Panji. Saya Panji, dosen biasa aja. Hari ini kita lanjut ya. Eh, yang saya mau ceritain hari ini adalah ya tentu saja kita lanjut dengan nabung emas kita, nabung emas bareng kita gitu ya. 120.000. Tadi saya udah nabung by the way, 12.000 itu nilainya per tadi ya. Per tadi itu nilainya, sorry sebentar. Nilainya harganya itu di 1.840 per gram, 120.000 gitu. Jadi eh, itu senilai berapa ya? Senilai 120.000 itu senilai 0,0652 gram ya. Jadi sekarang setelah gue nabung itu per hari ini emas yang dimiliki adalah 0,5428. Untungnya adalah ini makin tipis nih dari untung-untung yang kemarin ya. Sebesar 49%, 49,72%. Market value-nya Rp963.000 gitu. Nabung emas kali ini. Gue tuh pengen cerita dua hal ya. Yang pertama adalah gue tentang apa yang gue pelajari belakangan, dan juga gue tuh lagi belajar. Tadi kan series yang sebelumnya itu gue tuh mengajarin tentang gimana tuh kita harus berpikir dalam dolar, thinking in dollar, karena semua orang tuh mikirnya dalam dolar gitu. Belinya dolar tuh adalah pertama, komoditas emas itu sebenarnya bukan kayak saham ya, dia diperjualbelikan oleh orang seluruh dunia gitu. Jadi udah otomatis mereka belinya dalam dolar gitu. Makanya kita harus thinking in dollar. Yang kedua yang pengen gue bahas, gue pengen cerita sedikit. Itu gue jadi untuk thinking in dollar itu gue belajar trading gold ya, XAU SD itu. Nanti gue ceritain. Dan yang kedua adalah mungkin gue menemukan uh, filosofi emas itu sendiri loh. Gitu ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke yang di filosofi yang tentang emas yang gue temukan nih. Jadi singkat kata, gue tuh belajar tentang sejarah dunia ya, tentang sistem keuangan dunia selama ini, tentang emas, tentang uang fiat gitu. Jadi eh jadi gue kepikiran aja gitu. Kan kalau misalnya kita percaya agama ya, percaya Tuhan gitu. Sebenarnya di beberapa kepercayaan agama itu dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah menjamin kita, manusia yang ada di muka bumi ini, untuk hidup dengan apa yang ada di langit dan bumi lah, katakanlah di bumi ini ya. Jadi kita tinggal berusaha mendapatkannya. Itu yang pertama. Tapi ini mungkin nggak secara langsung kayak gitu ya, kata-katanya berbagai hal gitu. Tapi Tuhan itu pasti nggak cuman ngomong doang ya, pasti ya. Nggak cuman omong doang. Itu ada sistem dan ada tools yang memungkinkan hal tersebut. Memungkinkan bahwa manusia itu bisa mencukupi kebutuhannya masing-masing. Makanya mungkin dulu ada sistem namanya jual beli dengan emas. Nah, karena ada namanya aturan-aturan syariat mungkin kalau dalam Islam. Nah, jadi eh, karena emas itu terbatas kan, orang tuh, dan emas itu dulu dipergunakan untuk jual beli ya. Jadi orang tuh udah otomatis yang punya sumber daya emas itu, dia akan lebih mindful dalam membeli sesuatu gitu, dalam jual beli katakanlah. Karena dia tuh asetnya terbatas ya, dalam bentuk emas itu terbatas, akhirnya dia nggak dalam membeli sesuatu tuh nggak serakah. Yang kaya pun, yang udah punya cukup banyak uang pun, ya dia yang dapat dia beli tuh juga nggak semua hal di muka bumi gitu loh, gitu. At the end of the time, semua orang ya, bahkan yang hartanya kurang, emasnya kurang, itu bisa ngambil hal yang nggak kebeli sama orang yang resourceful.
orang-orang yang lebih resourceful. Fast forward gitu, karena fast forward tuh sistem dunia tuh berubah ya. Presiden Nixon itu tidak lagi menjamin percetakan uang dengan emas. Nah akhirnya uang yang beredar di muka bumi itu kan nggak terbatas ya, tinggal dicetak, bahkan sekarang tuh tinggal di print, bahkan tinggal digitnya tuh ditambahin aja gitu kan. Nah akhirnya orang tuh, apalagi yang punya akses ke sana, itu mereka punya punya apa ya, punya kesempatan, punya privilege untuk beli semua hal yang ada di muka bumi ini gitu loh. Beli pulau gitu ya, beli lautan. Akhirnya orang-orang yang nggak punya akses ke uang fiat itu, akhirnya jadi ya yang kaya makin kaya dan yang miskin tambah miskin. Ini diungkapkan juga dalam kontennya The Principal Ray Dalio ya. Videonya tuh ada. Jadi diceritakan bahwa ketika sistem emas sistem fiat itu, uang itu beredar semakin banyak, perbedaan antara yang kaya dan yang miskin itu semakin semakin melebar gitu loh. Karena mereka punya aksesnya gitu. Dan apa ya? Dan bahkan mereka bukan cuma punya akses, bukan cuma beli hal yang mereka punya duitnya gitu. Ketika mereka punya, pertama ketika mereka makin kaya ya, mereka tuh punya akses, punya leverage untuk membeli sesuatu yang bahkan mereka tuh nggak punya duitnya sekarang. Tapi karena sistemnya itu sistem fiat yang kita ribawi ya, katakanlah, itu mereka punya kekuasaan untuk punya leverage untuk beli sesuatu yang bahkan nggak punya duitnya sekarang gitu. Dari situ tuh, dan ya kalau misalnya orang tuh ngerti keuangan ya, mereka akan sangat bisa menggunakan hal tersebut untuk ya tadi gitu, nambah aset, nambah kaya gitu. Makanya tadi dari yang orang kaya tuh makin kaya, dan orang yang biasa-biasa aja ya makin melebar jaraknya gitu. Ini seperti yang dikatakan sama, mungkin kalian bisa nonton juga gimana caranya orang kaya tuh menghasilkan atau berusaha gitu. Raymond Chin itu pernah bahas di kontennya tentang orang kaya itu biasanya berhutang ya untuk untuk menambah aset, untuk berusaha dan lain-lain. Jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang super rich tapi dia nggak menggunakan leverage-nya untuk berhutang gitu ya, mungkin kita harus berterima kasih kali ya. Wah jarang-jarang nih orang kayak gini, karena mereka memberikan kesempatan orang-orang lain untuk memiliki sesuatu itu loh ya. Karena mereka membeli sesuatu dengan hal yang mereka punya dulu gitu, padahal mereka bisa berhutang. Jadi ya, emas itu karena jumlahnya terbatas ya, itu sangat sangat yang tadi gue bilang gitu. Jadi dia tuh memungkinkan orang tuh untuk lebih mindful dalam membeli sesuatu, sehingga semua orang tuh akhirnya at the end, bahkan yang nggak punya emas pun itu kebagian gitu. Nah ini konsep dari sesuatu yang mungkin terbatas ya. Karena sesuatu itu terbatas, jadi ya jadinya kayak gitu, snowball efeknya. Orang lebih mindful buying katakanlah, dan jarak antara yang kaya dan yang miskin itu jadi lebih tipis. Jadi itu ya yang hal yang gue rasa sih, gue lihat ya, gue pelajari kenapa emas tuh penting gitu dibanding sistem yang ada sekarang. Dan ya gitulah intinya. Jadi nggak relevan kalau misalnya kita mempertanyakan sistem-sistem yang alternatif gitu. Sementara sistemnya itu udah quote unquote sudah rusak seperti sekarang. Kayak kita mempertanyakan Bitcoin yang terbatas, yang punya nilai lindung, atau bahkan jadi aneh, gue pribadi sih, ketika kita coba melindungi aset kita ke emas ya, dengan teknologi emas digital sekarang itu, karena ya katakan belum tentu bulan depan nilainya sama dengan sekarang gitu kan, belum tentu tahun depan nilainya sama dengan sekarang. Jadi sistem-sistem yang ada sekarang ini, sistem alternatif yang ada sekarang ini, walaupun pasti ada celahnya juga, itu sistem yang berjalan sekarang dengan
uang fiat itu juga nggak lebih baik ya, katakanlah ya. Jadi dulu tuh ini bukan ajaran agama sih, cuman gue em, guru agama gue tuh guru ngaji ya, pernah ngomong, eh, wah ini bagus juga nih di tradingin apa namanya, uang falasnya gitu. Gue tanya ke beliau, ini konteksnya bukan ajaran agama ya, tapi ya cuman ngobrol doang. Emang boleh ya apa namanya, jual beli valuta asing gitu. Nah beliau menjawab, valuta asing pun sebenarnya nggak ada dalam sistem Islam. Jadi ketika kita mempertanyakan jual beli itu ya, itu sebenarnya emang dari awal tuh udah salah. Jadi ketika kita ini ya gitulah pokoknya, ngerti nggak sih? Ya, pokoknya gitulah. Nah gue mau cerita juga, gue belajar trading ya, trading gold di aplikasi biar untuk bisa berpikir dalam emas. Nah percobaan pertama gue ini mungkin gue juga kayaknya gue masih pola pikirnya tuh swing trading ya. Jadi ya gue kena stop loss. Gue trading gold by the way, pertama kalinya bulan ini. Itu gue kemarin ngincer TP di 3329, stop loss di 3320, dan gue kena stop loss gitu. Jadi modalnya berkurang kayak 8%an lah kalau nggak salah, sekitar segitu. Ya mungkin gue akan ceritain juga, update juga tentang pengalaman trading gue. Ya seperti itu, semoga bermanfaat.